Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil habibil mustafa wa ali. Amma ba'd. Sibirin kaula muljagi. Pertama-tama para habaib Al-Habib Ahmad Muhajir bin Mustafa Al-Jufri, para kiai, khususnya Kiai Hilmi Ahmad Basyaiban, segenap keluarga Romo Kiai Haji Syekhuna Muhammad Uthman Alisaki, segenap keluarga Romo Kiai Haji Syekh Hadi Tariqah Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, yang salah satu dari keturunan beliau hadir bersama kita, Gus Kevin, segenap para kiai, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, khususnya Ketua Al-Khidmah Bangkalan Bapak Haji Suli, Kiai Haji Wahdi Alawi, dan para kiai yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim terhadap mereka. Segenap hadirin hadirat jamaah Al-Khidmah, pengurus Al-Khidmah, pengurus Thariqah, a'immah khususiyah, dan tidak ketinggalan pula sahibul hajah yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh barokah ini, mengarahkan kita di malam yang penuh barokah ini untuk mengagungkan dan memuliakan zat pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir kepada pencipta kita Allah adalah suatu perintah langsung dari pencipta kita Allah, yang barokah zikir tersebut kembali kepada kita, keluarga, semua anak keturunan kita, bahkan sampai tetangga-tetangga kita. Pengaruh dari zikir tersebut mampu menjadikan kita mendapatkan keberkahan dunia, akhirat, bahkan sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita paham dan mengerti bahwa tidaklah yang menjadikan seorang hamba itu mampu berpegang atau mempunyai pegangan dalam hidup kecuali hamba tersebut senantiasa kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan yuhka wahid minal ma'mumin fil masjid atau fil jami' daiman yaqumu wa yajlis fi as-saff al-awwal min sufufil ma'mumin. Jadi makmum ini selalu di saf pertama setiap kali ia melakukan ibadah, melakukan zikir, tidak pernah tertinggal. Sampai suatu hari makmum ini tiba-tiba ia di belakang imam. Setelah selesai sholat, imam mau berzikir, namun
makmum yang selalu ia duduk di depan, berdiri di depan, selalu di saf terdepan, kakinya ia terlentangkan kepada imam sehingga mengganggu imam tersebut. Sebelum imam itu setelah amal ibadah solatnya meneruskan zikir, dicegah oleh makmum itu, serta merta makmum itu bertanya, "Wahai imam, tolong ajari aku, alimni bima allamakallah. Ajari aku sesuatu yang Allah telah mengajarkan kepadamu, syai'an mimma a'tamidu alaih wa atamassaku bihi. Sesuatu yang aku jadikan pegangan dengannya, mimma yudkhilunil jannah wa yanfa'una fid dunya, yang menjadikan aku nantinya masuk ke dalam surga dan bermanfaat bagiku dalam urusan-urusan dunia." Kemudian imam itu mengajarkan kepada makmum tersebut, "Dawim ala qiraati ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hadits alladhi rawahu al-Imam Bukhari fi riwayatih min as-sahabi al-jalil Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahmani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Dawamkanlah, istiqomahkanlah untuk senantiasa lidahmu berzikir, karena tidaklah satu amal ketaatan ibadah yang kita istiqomahi, yang menjadikan pegangan dalam hidup kita kecuali zikir. Dan zikir yang akan aku jadikan sebagai pelajaran dan engkau istiqomahkan adalah zikirkanlah terus menerus zikir yang dicintai dua kalimat itu oleh penciptamu Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sangat ringan jika engkau ucapkan oleh lidahmu, dan zikir tersebut juga berat sekali timbangannya nanti di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian hamba Allah tersebut bertanya kembali, "Tolong ulangi lagi." Sampai berkali-kali hingga makmum tersebut hafal zikir yang diajarkan oleh imam, sehingga setiap kali bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya, hadis itu dijadikan sebagai satu amalan untuk supaya semua orang mengamalkannya. Ia selalu menyebarkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam habibatani ila rahmani kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Setiap kali bertemu siapa saja disebarkan dan diamalkan apa yang sudah ia hafalkan tersebut kepada setiap orang untuk diingatkan, inilah zikir yang paling dicintai oleh pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu kali makmum itu kemudian usiba bimaradin ma, ia terkena penyakit, harus diangkut ke rumah sakit. Ia pun tidak sadarkan diri selama 1 minggu. Setelah sadar, ia kemudian tersenyum, keluarganya ada di samping kanan dan kirinya. Kemudian terlihat dokter dipegang tangan dokter tersebut, tiba-tiba lidahnya kemudian berucap, "Wahai dokter, aku tidak pernah lepas hadis yang aku yakini bermanfaat untukku dunia akhirat. Bahkan zikir inilah yang akan senantiasa membasahi lidahku. Dan itu berdasar daripada hadis kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim."
Kita bertanya-tanya mengapa zikir itu berupa hadis sekaligus senantiasa disebarkan oleh makmum itu kepada siapa saja. Karena ia ingin untuk memberikan manfaat dan bermanfaat untuk dirinya. Jadi kemanfaatan untuk dirinya ia dapatkan dan untuk orang lain yang ia sebarkan dari hadis tersebut agar orang itu tidak pernah lepas berzikir. Dan tentunya itu pun karena apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Munawi, sahibul kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' Shaghir. Beliau menegaskan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu nanti dipanggil oleh penciptanya Allah sesuai dengan selama hidupnya apa saja yang sudah ia perbuat dan amalkan. Jika makmum tersebut selalu beramal saat ia bertanya dan meminta dari imam untuk mengajarkan kepadanya sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya di dunia, bahkan bisa dia amalkan sampai nanti ia peroleh juga kemanfaatan nanti di akhirat. Dan ternyata saat ia di rumah sakit ketika ia ajarkan kepada dokter, wahai dokter, inilah amalan yang selalu aku lakukan dengan hadis kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani al lisan tsaqilatani fil mizan. Tidak seberapa lama kemudian ia pun dipanggil oleh penciptanya Allah. Ternyata ini semua karena ia inginkan dirinya seseorang tidaklah dipanggil oleh penciptanya Allah kecuali apa yang ia biasakan dalam hidupnya. Kalau memang kebiasaan dalam hidup kita tidak pernah lepas untuk berzikir pada pencipta kita Allah, niscaya itulah yang akan kita tutup dalam hidup kita di dunia. Jadi hamba Allah ini sesuai dengan kebiasaannya, setelah ia mendapatkan kemanfaatan zikir dari hadis yang disampaikan oleh imam masjid, ia juga sebarkan. Ternyata ia pun menutup hidupnya di dunia dengan tidak lepas berzikir dan dengan tidak pernah lepas untuk menyebarkan hadis tersebut. Tentunya kita tidak inginkan apa yang ada dalam hidup kita di akhir hidup kita tutup dengan sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah kita saat ini diarahkan, digiring melalui taufik, inayah dan hidayah pencipta kita Allah, dikumpulkan bersama-sama untuk menenangkan dan mensejukkan hati kita, mendinginkan dan mendekatkan jiwa kita, nafsu kita yang senantiasa angkara murka, yang selalu mengarahkan dan menunjukkan kepada jalan-jalan yang tidak baik. Namun ternyata nafsu ini dengan inayah hidayah pencipta kita Allah mampu menjadikan kita berkumpul bersama untuk menjadikan kita ingat pada pencipta kita Allah, untuk senantiasa mendinginkan jiwa kita yang senantiasa berontak, ingin untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan tentunya tidaklah hal itu bisa kita lakukan, menundukkan hawa nafsu ini, kecuali dengan zikir. Oleh karena itu diceritakan seseorang ketika ia bersama syekhnya, kemudian ia berkata, ya syekh, hidupku selalu bergelimang dengan dosa. Jika saat ini aku bertaubat kepada Allah, apakah Allah menerima taubatku? Syekh itu tersebut lalu menjawab, pasti insya Allah Allah akan menerima taubatmu. Setelah itu ia berlalu, kemudian ia kembali lagi kepada syekh, ya syekh, apakah penciptaku Allah selama aku melakukan perbuatan dosa-dosa, maksiat-maksiat, mengetahui dan mengawasi perbuatan-perbuatan yang sudah aku lakukan tersebut? Syekh itu menjawab, na'am, sudah pasti Allahu muttali'un wa muraqibun bima fa'alna wa amilna. Semua apa saja yang kita lakukan, Allah itu tahu, Allah itu maha melihat, Allah itu mengawasi. Saat ia pertama bertanya pada Syekh, Allah menerima taubat, ia senang.
Namun pertanyaan kedua ketika Syekh itu menjawab bahwa Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan, ia pun kemudian menangis. Bertanya kemudian Syekh tersebut kepada hamba Allah itu, kenapa engkau menangis padahal saat aku mengatakan bahwa Allah menerima taubat engkau bergembira? Ya Syekh, ketahuilah, jika Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa aku selalu durhaka, selalu bermaksiat, selalu menyalahi perintahnya, tidak pernah melakukan sesuai dengan tuntunan ajarannya, namun tetap saja Allah itu maha memberikan kasih sayang kepadaku, nikmatnya senantiasa tetap aku dapatkan dan peroleh. Namun betapa kurang ajarnya aku, nikmat aku makan darinya, tapi aku tetap saja bermaksiat, tetap saja aku menyalahi apa yang diperintahkan dan menyalahi apa yang dilarang. Jika memang demikian, pantaskah aku menjadi hamba-hambanya yang nantinya diterima taubat? Jika maksiatku diperlihatkan oleh Allah kepada teman-temanku, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, betapa menjijikkan, betapa hal tersebut ada hal-hal yang mungkin memalukan pada diriku. Jika mungkin keburukan kita dibuka oleh Allah di hadapan orang lain, kita akan merasakan bahwa orang akan menjauh dari kita, orang akan menghindari kita, orang tidak akan dekat dengan kita. Namun pencipta kita Allah maha kasih sayang, pencipta kita Allah tetap dengan rahmatnya menunjukkan dengan rahmat tersebut kita diberikan kenikmatan. Coba kita analogikan orang tua kita yang memberikan makan, minum, jajan. Jika suatu kali kita tidak mentaati perintahnya, orang tua kita mungkin saat itu tidak memberikan apa-apa. Bahkan apa yang sudah diberikan, mungkin kita diberikan sepeda motor, diambil lagi sepeda motor karena kita tidak taat terhadapnya. Ini manusia, tapi pencipta kita Allah dengan sifat rahmatnya tetap untuk memberikan kepada kita apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmat, menunggu kita dengan inayahnya agar kita bisa bertaubat. Oleh karena itu tentunya majelis zikir inilah satu-satunya tempat yang menjadikan apa yang kita harapkan dalam hidup ini bisa kita peroleh dan dapatkan. Majelis zikir inilah yang mengarahkan kepada kita untuk senantiasa tidak pernah lepas bahwa zikir satu-satunya yang menetapkan keimanan dan keyakinan kita pada pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Busrin, suatu kali seseorang datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kathurat, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bi. Wahai Rasulullah, syariat, tuntunan, ajaran Islam ini banyak. Tolong ajari aku sesuatu yang bisa aku jadikan pedoman dan pegangan dalam hidup. Nabi tidak minta kita beramal ini dan itu, tapi Nabi mengarahkan dan menunjukkan kepada kita, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya lah lidahmu selalu basah untuk tetap berzikir, untuk tetap mengingat, untuk tetap menyebut, untuk tetap berucap pada penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang lidahnya selalu berzikir, apapun bentuk zikirnya, insya Allah zikir itulah yang akan menjadikan apa yang kita harapkan dunia akhirat kita peroleh dan dapatkan. Apalagi zikir-zikir yang kita bacakan saat ini lengkap sekali, dari mulai pembacaan Al-Qur'annya, dari surat Yasinnya, kemudian tawassulnya. Senantiasa kita juga tidak pernah lepas dengan tawassul itu, mengharap pertolongan dari Sultanul Aulia, rajanya para aulia, rajanya para wali, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani,
dan juga kita tawasul kepada para ulama, para masyayikh, utamanya adalah Syekh Hadi Thariqah, Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang akan menyelamatkan hidup kita. Kita itu dalam hidup mungkin tidak pernah dalam hidup kita itu, tidak pernah kita dapatkan dalam hidup ini senantiasa senang. Susah itu kadang menjadikan kita sumpek, apalagi saat-saat mungkin mendapatkan cobaan yang berat. Pada saat itulah seolah-olah kita menolak cobaan atau menolak takdir yang saat itu diberikan oleh pencipta kita Allah kepada kita. Namun ternyata mereka yang ahlu zikir, mereka yang selalu dekat dengan para masyayikh, mereka yang selalu ada di majelis-majelis, khususnya majelis manaqib Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, insyaallah saat kesumpekan, saat ada cobaan yang berat, saat sesuatu menghimpit diri kita, jiwa kita, saat nafsu kita tidak terkendali, saat itulah seolah-olah zikir, seolah-olah manaqib yang selalu kita istiqomahi, zikir yang selalu senantiasa kita ucapkan, insyaallah itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Disebutkan seperti yang diceritakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala li Syekh Al-Imam Az-Zahabi, diceritakan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk pergi. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak ingin untuk pergi, namun kakinya tiba-tiba melangkah keluar menuju ke arah desa. Kemudian ia mampir ke salah satu musola. Di musola itu kemudian setelah sholat ia ingin istirahat, lalu kemudian tiba-tiba ada penjual roti. Singkat aja ceritanya, penjual roti itu kemudian menawarkan kepada Imam Ahmad, maukah engkau istirahat di tempatku? Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal istirahat di tempatnya penjual roti tersebut. Saat itu terlihat penjual roti itu membuat roti, membuat adonan, dan saat di tengah-tengah pembuatan adonan, ternyata pembuat roti itu tidak pernah lepas lidahnya basah untuk beristighfar. Pada saat itulah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar zikirnya istighfar bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau saat membuat roti selalu beristighfar? Wahai Imam, ketahuilah, tidak pernah saat aku berucap zikir Allah tidak mengabulkan doaku. Semua apa yang aku minta dikabulkan oleh Allah karena keistiqomahanku yang tidak pernah lepas untuk berzikir pada penciptaku Allah. Lalu kemudian tiba-tiba penjual roti tersebut berkata, kecuali satu wahai Imam, aku ingin untuk melihat wajah paras dari seorang ulama yang aku cintai. Sampai saat ini Allah belum mengabulkan, Allah belum menjadikan aku bisa bertemu dengannya. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, siapakah orang yang engkau cintai, yang ingin engkau bertemu dengannya? Maka dijawab oleh penjual roti itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Saat itulah Imam Ahmad bin Hanbal terkejut, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti zikir apa saja sesuai dengan apa yang kita niatkan, innamal a'malu binniyat, insyaallah Allah akan memberikan keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita. Jadi semua apa saja yang kita hajatkan dunia akhirat, yang dihajatkan anak-anak kita, yang dihajatkan oleh keluarga kita, jika kita senantiasa istiqomah dalam berzikir, akan dikabulkan, akan dipenuhi, akan diijabahi oleh Allah SWT. Kita diingatkan oleh pencipta kita Allah, khususnya kaitannya dengan zikir istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya adalah aku menyatakan firman pencipta kita Allah SWT, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian pada penciptamu Allah SWT.
Karena dengan istighfarmu, jika di satu tempat yang engkau istighfar ada paceklik, istighfarmu akan mendatangkan hujan rahmat. Yursilis sama alaikum midrara. Tidak hanya hujan rahmat, wa yumditkum bi amwal. Jika saat engkau istighfar, kita, keluarga, anak keturunan kita, sanak kerabat kita ada kemalangan, ada kesusahan, tidak mempunyai harta kekayaan, Allah akan memberikan pertolongan, diberikan kekayaan, dikabulkan hajatnya, kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwal. Jika mungkin ada yang diharapkan tidak mendapatkan keturunan sudah bertahun-tahun, akan diberikan keturunan, dan itu semua karena zikir kita, karena istighfar kita. Falidha, oleh karena itu tidaklah satu perkumpulan yang menjadikan kita dekat dengan pencipta kita Allah, tidak ada satu majelis yang mengarahkan kita untuk senantiasa tetap dalam keistiqomahan kita untuk berzikir, berucap nama zat pencipta kita Allah, kecuali majelis-majelis yang saat ini kita datangi. Insya Allah majelis seperti inilah yang akan menjadikan kesejukan, ketenangan, dan menjadikan kita kedekatan dengan pencipta kita Allah. Ingat bahwa apa saja yang kita husnudzon dengan pencipta kita Allah saat kita berzikir, maka husnudzon kita akan merupakan satu pengabulan doa untuk kita. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan selalu bersama hambaku saat ia berzikir menyebutku, dan aku akan memberikan sesuai dengan husnudzonnya. Jika setelah kita berzikir kita berbaik sangka pada zat pencipta kita Allah, saat ini setelah kita mungkin pulang beranjak dari majelis yang penuh barokah ini, kembali ke rumah kita, Allah kita harapkan, ya Allah, mudah-mudahan setelah aku kembali, manakib yang aku sudah bacakan, zikir tawassul, zikir pembacaan Yasin, zikir pembacaan sholawat, apa yang aku inginkan dari harta kekayaan, apa yang aku harapkan dari keturunan yang baik, solihin solihat, mudah-mudahan engkau kabulkan ya Allah. Maka husnudzon kita akan menjadikan satu pengabulan, dan itu yang ditegaskan oleh Nabi dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu apapun yang kita harapkan dari majelis ini, jadi apapun dari hajat dunia akhirat yang diharapkan oleh seluruh keluarga kita, yang diharapkan oleh anak keturunan kita, yang diharapkan oleh negeri kita, dari barokah majelis zikir ini, mudah-mudahan mendapatkan pengabulan dari Allah, mendapatkan semua apa saja yang kita harapkan hajat dunia wal akhirat dikabulkan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan jika memang kita harapkan dari pencipta kita Allah rahmat-rahmat berupa rizki, arzak hissiyah wal ma'nawiyah, baik secara zahir maupun batin. Rizki tersebut, karunia-karunia itu akan dilimpahkan oleh pencipta kita Allah, dan itu semua karena barokah zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita tetap dalam keistiqomahan, tetap dalam pegangan hidup kita. Kita tidak pernah lepas untuk membasahkan lidah kita dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, hati maupun lidah selalu berucap, selalu untuk berzikir, dan selalu basah untuk mengingat pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa saja yang saat ini kita lakukan mendapatkan keridhaan dari pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.